Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan ruang kolaborasi topik 5.2 tentang penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Hubungan elemen CP, TP, dan ATP. Satuan pendidikan, SMA, mata pelajaran, seni rupa, fase atau kelas F kelas 12, semester 1 dan 2 tahun pelajaran 2024-2025. Yang pertama yaitu pada semester 1, Unit 1 Pengenalan Seni dan Keseharian. Untuk capaian pembelajarannya, yang pertama elemen mengalami, peserta didik mampu mengamati, mengenal, dan merekam pengenalannya terhadap berbagai fenomena visual seni rupa terapan. Yang kedua elemen merefleksi, peserta didik mampu merefleksikan dan mengevaluasi contoh karya seni rupa terapan 3 dimensi. Kemudian elemen berdampak, peserta didik mampu memahami dan mempresentasikan manfaat, fungsi, dan dampak karya seni rupa terapan 3 dimensi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran umumnya, yang pertama, melalui eksplorasi sumber referensi, peserta didik mampu mendefinisikan seni rupa terapan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran umum yang kedua, melalui mengamati berbagai contoh karya seni rupa, peserta didik secara kolaboratif mampu mengidentifikasi unsur, menganalisis prinsip, dan memilih proporsi baik dan buruk pada contoh karya seni rupa terapan secara kritis. Yang ketiga, melalui pengamatan karya seni terapan, peserta didik mampu mengevaluasi dan mengomentari daya tarik keselarasan karya seni rupa terapan 3 dimensi secara objektif dan konstruktif. Yang keempat, melalui pemahaman konsep dan penerapannya, peserta didik mampu menjelaskan dan mengelompokkan fungsi seni rupa terapan 3 dimensi dalam kehidupan manusia secara kritis. Dan yang kelima, melalui pemahaman konsep, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis karya seni rupa terapan 3 dimensi secara kreatif dan kritis. Alur tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan seni rupa terapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan contoh karya seni rupa terapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis prinsip kesatuan dan keseimbangan pada komposisi karya seni terapan. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasikan unsur-unsur seni rupa pada contoh karya yang diamati dengan benar. Yang kelima, peserta didik mampu memilih contoh karya dengan proporsi yang baik dan buruk dengan benar. Alur tujuan pembelajaran yang keenam, peserta didik mampu mengelompokkan C4 karya seni rupa terapan yang terdapat pada kehidupan sehari-hari berdasarkan macamnya. Yang ketujuh, peserta didik mampu mengomentari C5 daya tarik keselarasan karya seni rupa terapan 3 dimensi. Yang delapan, peserta didik mampu menjelaskan dan mengkategorikan C4 fungsi seni rupa terapan dalam kehidupan sehari-hari. 9. Peserta didik mampu mempresentasikan C2 hasil analisis karya seni rupa terapan 3 dimensi secara kreatif dan kritis. Berikutnya alur tujuan pembelajaran atau ATP. Unit 1, menggambar. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui eksplorasi sumber referensi, peserta didik mampu mendefinisikan seni rupa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian materi esensialnya, konsep seni rupa terapan, aktivitas pembelajaran, diskusi, pengamatan karya seni, identifikasi contoh karya, asesmen, observasi, jurnal siswa, profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, gotong royong, dan mandiri. TP yang kedua, melalui mengamati berbagai contoh karya seni rupa, peserta didik secara kolaboratif mampu mengidentifikasi unsur, menganalisis prinsip, dan memilih proporsi yang baik dan buruk pada contoh karya seni rupa terapan secara kritis. Materi esensial, unsur dan prinsip seni rupa terapan, aktivitas pembelajaran, pengamatan karya seni, identifikasi unsur dan prinsip, membandingkan dua karya untuk menentukan proporsi yang baik atau buruk, menyusun laporan sederhana, asesmen, tabel atau infografis, profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, gotong royong, mandiri, dan kreatif. TP yang ketiga, melalui pengamatan karya seni terapan, peserta didik mampu mengevaluasi dan mengomentari daya tarik keselarasan karya seni rupa terapan 3 dimensi secara objektif dan konstruktif. Materi esensial, mengevaluasi dan mengomentari karya, aktivitas pembelajaran, diskusi dan pengamatan karya seni, asesmen, kuis, profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, mandiri. Ketiga TP ini dialokasikan di minggu ketiga dengan waktu 6 jam pelajaran. Berikutnya, TP yang keempat,
Melalui pemahaman konsep dan penerapannya, peserta didik mampu menjelaskan dan mengelompokkan fungsi seni rupa terapan 3 dimensi dalam kehidupan manusia secara kritis dan berkelompok. Tipe yang kelima, melalui pemahaman konsep, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis karya seni rupa terapan 3 dimensi secara kreatif dan kritis. Materi esensialnya yaitu mengklasifikasi karya seni rupa terapan berdasarkan fungsi, aktivitas pembelajaran, diskusi, pengamatan karya seni, menyusun mind map, dan presentasi, asesmen, hasil, mind map, profil pelajar Pancasila, penilaian kritis, gotong royong, dan kolaborasi. Kedua TP tersebut dialokasikan di minggu ke-4-6 dengan 6 waktu jam pelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau ATP Unit 2 Apresiasi. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pengamatan langsung atau referensi visual, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menghubungkan unsur bentuk, fungsi, bahan, dan teknik pada karya seni terapan 3 dimensi dengan tepat. Materi esensialnya, analisis karya berdasarkan teknik dan fungsi. Aktivitas pembelajarannya, analisis objek nyata, pengamatan karya, dan mini interview. Asesmen jurnal siswa. Profil pelajar Pancasila bernalar kritis dan mandiri dilaksanakan pada minggu ke-7 dan ke-8 dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui pengamatan di sekitar, peserta didik merefleksikan pemahaman dan pandangan pribadi terhadap nilai dan peran karya-karya terapan dalam kehidupan sehari-hari dengan penjelasan yang jelas dan mendalam. Materi esensialnya, interpretasi pribadi. Aktivitas pembelajaran, pengamatan karya, diskusi, dan menulis atau yang disebut juga reflection note. Asesmen jurnal siswa dan kuis. Profil belajar Pancasila bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Dilaksanakan pada minggu ke-9 dan ke-10 dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui pemahaman konsep, peserta didik mampu membandingkan persamaan dan perbedaan nilai fungsi, estetika, dan teknik antara beberapa karya seni terapan 3 dimensi secara kritis dan berkelompok. Materi esensialnya membandingkan karya seni. Aktivitas pembelajaran dengan pengamatan karya, pencocokan gambar, membandingkan gambar, dan diskusi. Asesmennya tabel atau PPT atau yang disebut juga PowerPoint. Profil pelajar Pancasila bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Dilaksanakan pada minggu ke-11 dan ke-12 dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran melalui pemahaman konsep dan penerapannya, peserta didik mampu mempresentasikan dan mengomunikasikan hasil apresiasi secara kritis. Materi esensialnya, presentasi apresiasi. Aktivitas pembelajarannya, diskusi, presentasi, dan memberikan tanggapan. Asesmen rubrik presentasi. Profil pelajar Pancasila bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Dilaksanakan pada minggu ke-13 dan ke-14 dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran. Unit ketiga, minggu pertama, tujuan pembelajarannya melalui pengamatan pada kegiatan sehari-hari, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan pada lingkungan sekitar secara logis dan menggunakan nalar kritis. Kemudian pada minggu kedua, tujuan pembelajarannya melalui pemahaman konsep, peserta didik mampu mengonsep desain karya berdasarkan ciri, fungsi, argumen, dan bahan melalui diskusi kelompok dan lembar klarifikasi serta kritis. Kemudian, pada minggu ketiga sampai 4, tujuan pembelajarannya melalui pengamatan video tutorial, peserta didik mampu merancang sketsa seni rupa terapan sesuai unsur dan prinsip karya 3 dimensi. Kemudian, pada minggu ke-5 sampai ke-6, tujuan pembelajarannya melalui pemahaman konsep, peserta didik mampu mempresentasikan hasil rancangan karya melalui diskusi kelas dengan media visual dengan komunikasi yang urut dan argumentatif. Kemudian, materi esensial pada minggu pertama, analisis permasalahan di sekitar. Minggu kedua, eksplorasi ide. Minggu ketiga sampai 4, perancangan karya. Minggu kelima sampai 6, presentasi rancangan. Kemudian, aktivitas pembelajaran pada minggu pertama, observasi mendokumentasi permasalahan diskusi. Kemudian pada minggu kedua, diskusi menentukan jenis dan bahan. Kemudian minggu ketiga sampai keempat, video tutorial rancangan sketsa membuat prototipe sederhana. Kemudian pada minggu kelima sampai 6, membuat mind map rancangan presentasi rancangan karya, memberi tanggapan kepada kelompok lain. Kemudian asesmen minggu pertama.
observasi, jurnal, proyek. Kemudian pada minggu kedua jurnal proyek, minggu ke-3 sampai 4 jurnal proyek, prototype, minggu ke-5 sampai ke-6 mind map, prototype. Kemudian profil Pancasila minggu pertama berpikir kritis, gotong royong, berempati. Minggu kedua berpikir kritis, gotong royong, kreatif. Minggu ke-3 sampai ke-4 berpikir kritis, gotong royong, kreatif. Minggu ke-5 sampai ke-6 berpikir kritis, gotong royong, kreatif. Kemudian alokasi waktunya minggu pertama 2 jam pelajaran. Kemudian minggu kedua 2 jam pelajaran, kemudian minggu ke-3 dan 4 jam pelajaran, kemudian minggu ke-5 dan 6 4 jam pelajaran. Unit 4, penciptaan karya seni rupa terapan 3 dimensi. Minggu ke-7, tujuan pembelajarannya melalui pemahaman unsur dan prinsip seni rupa 3 dimensi. Peserta didik mampu mendeskripsikan urutan prosedur P2 penciptaan karya seni rupa terapan 3 dimensi. Materi esensialnya prosedur pembuatan karya. Aktivitas pembelajarannya diskusi mengurutkan prosedur. Asesmennya jurnal siswa. Profil pelajar Pancasilanya berpikir kritis, gotong royong, dan kreatif. Untuk alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Minggu ke-8 sampai ke-11, tujuan pembelajarannya melalui pengamatan video, peserta didik mampu membuat P3 dan menghasilkan karya seni rupa terapan 3 dimensi yang harmonis dan teknik yang tepat secara kreatif dan kolaboratif. Materi esensial, praktik membuat karya. Aktivitas pembelajarannya pengamatan video, tutorial, eksperimen, bentuk, eksplorasi bahan dan alat. Asesmennya dokumentasi, penilaian proses. Profil pelajar Pancasilanya kreatif dan gotong royong. Untuk alokasi waktu pembelajarannya 8 jam pembelajaran. Minggu ke-12 melalui pengamatan hasil karya antar kelompok, peserta didik mampu mengevaluasi dan mengomentari karya seni rupa terapan 3 dimensi secara kritis. Untuk materi esensialnya konsultasi karya. Aktivitas pembelajarannya pemajangan karya, pengamatan karya, kritik, dan saling memberi masukan. Asesmennya lembar observasi karya kelompok lain dan catatan kritik. Profil pelajar Pancasila berpikir kritis, kreatif, berkebinekaan global. Untuk alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Minggu ke-13 sampai 14, tujuan pembelajarannya melalui pemahaman konsep dan penerapannya. Peserta didik mampu mempresentasikan C2 dan mengomunikasikan C2 hasil karya seni rupa terapan 3 dimensi secara kreatif kritis. Untuk materi esensialnya presentasi karya seni terapan 3 dimensi. Aktivitas pembelajarannya mendeskripsikan proses kreatif, mengomunikasikan fungsi, memberi tanggapan pada karya lain. Untuk asesmennya rubrik produk, rubrik presentasi, dan sikap. Untuk profil pelajar Pancasilanya berpikir kritis, kreatif, berkebinekaan global, dan gotong royong. Untuk alokasi waktunya 4 jam pelajaran.